Om Swastiastu. Di sini kami sebagai anggota kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Gusti Agung Ayu Kunusma Wijiyanti dengan NIM 2017041024, Nikade Ana Aprilia Dewi dengan NIM 2017041158, serta Putu Julia Irmayanti dengan NIM 2017041224. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu infrastruktur TI, komponen infrastruktur, tren platform perangkat keras terkini, tren platform terkini untuk perangkat lunak, serta isu manajemen. Sebuah infrastruktur TI meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi pendidikan, pelatihan, dan dibagikan meluas ke seluruh perusahaan atau meluas ke seluruh unit bisnis dan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, definisi infrastruktur TI. Infrastruktur teknologi adalah fondasi atau kerangka kerja yang mendukung suatu sistem atau organisasi dalam komputasi. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari sumber daya fisik dan virtual yang mendukung arus penyimpanan, pengolahan, dan analisis data. Infrastruktur teknologi informasi dapat dipusatkan di dalam pusat data atau data center, atau mungkin terdesentralisasi dan tersebar di beberapa data center yang dikendalikan oleh organisasi atau pihak ketiga seperti fasilitas colocation atau penyedia awan. Terdapat 5 evolusi infrastruktur TI, yaitu era mesin akuntansi atau elektronik, era mainframe umum dan komputer mini, era PC, era klien atau server, era komputasi internet perusahaan. Teknologi pendorong dalam evolusi TI yaitu yang pertama ada hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor, yang kedua ada hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar, yang ketiga ada hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan, yang keempat ada penurunan biaya komunikasi dan internet, dan yang kelima ada pengaruhnya standar di jaringan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu komponen infrastruktur TI. Yang pertama ada platform perangkat keras komputer. Platform perangkat keras komputer meliputi PC desktop, notebook, komputer server, dan smartphone. Yang kedua ada platform sistem operasi. Platform sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon atau suatu proses dalam sistem operasi yang berjalan di background proses untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak akan menjalankan program aplikasi. Produsen sistem operasi antara lain ada Linux, Red Hat, CentOS, Microsoft Windows, Unix, IBM, Unix HP, Unix Sun, Android untuk smartphone, dan iOS iPhone. Yang ketiga ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Aplikasi perangkat lunak perusahaan ini melalui perangkat lunak, data dikumpulkan, diolah, dan disajikan untuk mendukung aktivitas bisnis organisasi. Perusahaan yang menerapkan perangkat lunak ini harus terlebih dahulu memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian menetapkan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Yang keempat, ada manajemen dan penyimpanan data. Manajemen dan penyimpanan data bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur data organisasi sehingga data tersebut dapat digunakan dan diakses dengan mudah. Yang kelima, ada platform jaringan atau telekomunikasi. Platform jaringan atau telekomunikasi jaringan komunikasi data dan telekomunikasi biasanya disediakan oleh perusahaan jasa komunikasi, data, dan telekomunikasi yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas,
layanan nirkabel, dan akses internet vendor layanan telekomunikasi dan komunikasi data. Antara lain ada AT dan Cisco atau Alcatel Loken. Yang keenam ada platform internet. Platform internet harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan perusahaan secara menyeluruh dan juga perangkat keras serta perangkat lunak. Tersedia perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan untuk mendukung website milik perusahaan termasuk web hosting, router, kabel, atau peralatan wireless. Dan yang terakhir yaitu layanan dan konsultasi integrasi sistem. Layanan dan konsultasi integrasi sistem saat ini, banyak perusahaan yang tidak memiliki staf kemampuan atau pengalaman yang diperlukan untuk menerapkan dan memelihara keseluruhan infrastruktur teknologi informasi. Perusahaan konsultan dapat menyediakan layanan keahlian untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat lebih fokus terhadap bisnis utamanya. Untuk selanjutnya, ada tren platform perangkat keras terkini. Yang pertama ada platform digital mobile. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contohnya, senior eksekutif di General Motors menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi penjualan kendaraan, kinerja finansial, matriks produksi, serta status manajemen. Yang kedua ada konsumerisasi dari IT dan BYOD. Konsumerisasi TI memaksa organisasi bisnis, terutama yang berskala besar, untuk memikirkan ulang cara mereka dalam memperoleh dan mengelola peralatan serta layanan teknologi informasi yang dimilikinya. Departemen TI mengontrol keseluruhan perangkat keras lunak perusahaan guna menjamin bisnisnya dilindungi, serta sistem informasi yang diterapkan betul-betul digunakan untuk kepentingan perusahaan dan manajemen. Yang ketiga ada komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Yang keempat ada virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi menumpukan sumber daya tunggal untuk ditampilkan kepada pengguna seolah-olah menjadi berjumlah tertentu. Yang kelima ada cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Yang keenam ada green computing. Dengan membatasi penyebaran perangkat keras dan menghemat daya, virtualisasi telah menyediakan salah satu teknologi utama untuk menyelenggarakan green computing. Green computing ini mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer, server, beserta perangkat bawaannya seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan dan telekomunikasi. Yang ketujuh ada prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien. Prosesor multicore adalah sirkuit terintegrasi di mana dua atau lebih beberapa pekerjaan sekaligus dengan lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan dua atau lebih mesin pemroses dengan kebutuhan daya listrik lebih sedikit dan temperatur suhu lebih rendah menjalankan pekerjaan dengan lebih cepat. Dan yang kedelapan yaitu komputasi otonom.
Komputasi otonom adalah upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk dan menghancurkan dirinya sendiri. Program tersebut dapat dimutakhirkan secara otomatis sesuai kebutuhan dengan cara mengoneksikannya ke layanan antivirus. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tren platform perangkat lunak dan isu manajemen. Yang pertama saya akan bahas yaitu tren platform perangkat lunak. Tren platform perangkat lunak yaitu ada 4 tema utama dalam evaluasi platform perangkat lunak kontemporer. Yang pertama, Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemergom lepas di seluruh dunia. Perangkat lunak terus berkembang selama lebih dari 30 tahun dan terbukti dapat diterima dan diproduksi secara komersial. Yang kedua, Java atau HTML dan HTML5. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang terdiri sendiri serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pembangunan web yang interaktif. Perangkat lunak berkembang Java dapat menciptakan program kecil yang dapat ditempelkan pada teman web, diunduh dan dijalankan pada browser web. HTML adalah bahasa programmer yang digunakan untuk ditempatkan pada laman web guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, video, dan suara ditempatkan pada laman web serta untuk menciptakan link-link dinamis ke objek ataupun lamaran web tersebut. HTML5 memberikan solusi bagi masalah yang memungkinkan untuk menempelkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dalam sebuah dokumen tanpa perlu membebani prosesor. HTML5 juga memperoleh laman web untuk berfungsi pada perangkat penampilan yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu layanan web dana arsitektur berorientasikan layanan. Layanan web mengacu pada rangkaian komponen lunak yang melalui pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi web yang bersifat universal. Yang keempat yaitu layanan ahli daya lunak dan call service. Perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu adalah rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersial untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu. Yang kedua, ahli daya perangkat lunak. Ahli daya perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak lunak atau pihak luar yang seringkali beroperasi di luar negeri di wilayah. Perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis call computing. Perangkat lunak berbasis calls dan data digunakan tersimpan pada server andal pada sebuah pusat pengolahan data berskala besar serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Yang kedua, saya akan membahas materi tentang isu manajemen. Isu manajemen yang pertama yaitu berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur. Stabilitas mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk atau sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan. Perusahaan yang menggunakan platform komputasi, mobil, dan cloud computing memerlukan kebijakan dan prosedur
baru untuk mengelola platform tersebut. Mereka perlu untuk menyediakan semua perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya, serta mengembangkan kebijakan dan perangkat tersebut untuk mengawasi, memperbaharui, dan mengamankan mereka, serta mengendalikan data dan aplikasi yang beroperasi pada mereka. Yang kedua yaitu manajemen dan tata kelola. Isu yang paling menarik di kalangan manajer dan CEO adalah siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur atau TI perusahaan. Pernyataan-pernyataan penting lain seputaran pengaturan TI yaitu haruskah setiap divisi dan departemen masing-masing bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil sendiri, ataukah infrastruktur TI harus dikontrol dan dikelola secara terpusat. Yang ketiga yaitu melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur TI merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan. Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur serta mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Cloud computing merupakan cara yang mudah untuk meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas, tetapi perusahaan mengevaluasi pilihan ini dengan hati-hati dan terkait kemana dan dampaknya bagi proses bisnis serta jalur pekerjaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.